Dalam sukacita, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita di dalam hidup bersekutu di dalam jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya bahwa pendeta jemaat sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Disilakan jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi rohani 2 ayat 1. Bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah di Minggu tanggal 6 September 2020 adalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan nats pembimbing. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Mazmur 95, 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tutunan tangannya. Amin. Kita kembali naikkan pujian rohani 5. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita persiapkan firman Tuhan dari Roma 13. Roma 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa, ini kami jemaat-Mu
yang sudah datang dalam ibadah menyembah Engkau, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau yang memungkinkan kami melewati bulan Agustus dan telah berada di hari ke-6 di bulan September. Dan kami percaya Engkau yang akan menyempurnakan sukacita kami atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan terang Roh Kudus yang kami andalkan akan lagi memampukan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu, sehingga terus-menerus kami memiliki pegangan, pedoman dalam menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami dalam bulan September dan seterusnya ini. Ini doa dan harapan kami Tuhan, berfirman-Lah, kami semua siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginih, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian jauh bacaan kita, dan berbahagia kita yang selalu merindukannya, terlebih jika kita berupaya melakukan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini, hidup dalam kasih sebagaimana Allah mengasihi kita. Hidup dalam kasih sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Karena itu jemaat Tuhan, kita telah melewati sebulan lamanya, bulan Agustus, dalam bersama-sama dengan masyarakat di bangsa yang kita cintai merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Itu semata karena kasih Allah yang selalu melindungi bangsa kita, bahkan seluruh masyarakat dalam menjalani hidup yang sudah dimerdekakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam nas ini Paulus menyatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17, bahkan Roma 10 ayat yang keempat. Sehingga kita yang telah percaya kepada Kristus bukan lagi orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Dan kita juga telah mati bagi hukum Taurat. Dalam Roma 7 ayat 4, supaya kita hidup untuk Allah. Galatia 2 ayat 19.
Keselamatan bagi kita tidak terdapat dalam hukum Taurat atau dari hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat bukanlah jalan keselamatan. Bukan artinya hukum Taurat tidak berguna, namun kita telah ditebus Kristus dari kutuk hukum Taurat. Tuntutan untuk melakukan hukum Taurat itu tetap berlaku. Sebab sama seperti Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat, maka kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena pada saat kita mengasihi sesama kita, maka pada saat yang sama pula kita sedang memenuhi hukum Taurat. Sehingga yang mau dikatakan atau yang mau diubah adalah sikap kita dalam memenuhi hukum Taurat, yakni melakukannya bukan karena takut akan hukuman maupun supaya mendapatkan pahala, justru kita melakukannya karena atau adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah hidup dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Memenuhi hukum Taurat adalah karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hidup kita, yang mendorong kita melakukan hukum Taurat. Kita melakukannya bukan karena takut, sekali lagi, akan hukuman yang memikirkan keselamatan secara kedagingan, namun kita melakukannya karena kita adalah anak-anak terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Maka kasih yang dilakukan oleh orang-orang percaya, saudara dan saya, bukan lagi karena takut akan hukuman, tetapi kasih menjadi sikap dasar yang tertanam di dalam hidup. Nas ini merupakan kelanjutan dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 mengenai kepatuhan terhadap pemerintah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Maka Paulus melanjutkannya terhadap kewajiban orang Kristen di hadapan Allah. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat yang ke-8. Bahwa kita memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang kita kepada semua orang, yakni mengasihi sama kita, sebab kita adalah orang-orang yang berhutang, karena Kristus telah menebus kita dari kutukan dosa, yaitu maut. Dengan mengasihi sesama kita, maka kita melunasi hutang kita. Hutang yang dimaksud di sini sifatnya adalah kekal. Sebab kita tidak pernah bisa berhenti untuk melunasi yang namanya kasih. Sebab di setiap perjalanan hidup kita akan selalu ada kesempatan dan keadaan yang baru untuk kita mengasihi orang lain. Karena itu jemaat Tuhan, dari pemahaman di atas kita dapat melihat bahwa kasih adalah hukum yang terutama dan yang terutama yang menjadi kewajiban orang percaya. Hukum kasih bukan untuk memasukkan atau membawa dampak bagi diri sendiri yang egois, yang mementingkan keselamatan diri sendiri. Justru hukum kasih membawa dampak keluar.
yakni menyatakan kasih kepada orang lain. Sebab kasih itu telah menjadi pola hidup atau sikap dan dasar hidup orang percaya. Kasih itu telah menjadi pola, sikap, dan dasar hidup orang percaya. Karena itu jemaat Tuhan, apapun yang akan dilakukan, semuanya berdasarkan pada kasih yang telah ditanam dalam diri kita. Lebih tegas lagi, dapat dikatakan bahwa penolakan untuk berbuat kasih adalah wujud dari penolakan kasih Allah dalam diri seseorang. Mengapa ada orang yang sulit untuk melakukan kasih? Karena dia tidak mau menerima seruan pertobatan dari Tuhan. Ada penolakan dari dalam diri untuk mau dibaharui oleh Tuhan. Seperti Paulus katakan, bahwa ia masih mau untuk merawat tubuh, untuk memuaskan keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Dan lebih sulit lagi bagi seseorang untuk melakukan kasih bila ia merasa diri orang benar dan menyembunyikan kesalahan dan dosa-dosanya. Secara psikologis, orang-orang seperti ini adalah orang-orang sensitif. Hanya sedikit pemicunya dapat menimbulkan amarah, kebencian, sakit hati, dan dendam. Seperti orang yang menyembunyikan borok dalam dirinya. Karena sedikit disinggung borok tersebut, maka akan menimbulkan reaksi yang besar. Jika kita mau menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan dan dosa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling membenarkan diri dalam kesalahan kita. Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan sikap pembenaran diri dan agar kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, yaitu pengampunan. Jika kita telah hidup dalam sikap pengertobatan, maka kita akan lebih peduli dan menerima orang lain. Sehingga kasih terhadap sesama akan mampu kita lakukan. Maka kita berbuat kasih adalah karena Allah sedang dan akan terus bekerja dalam kehidupan kita untuk memulihkan hati, pikiran, dan sikap kita. Paulus mengingatkan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, bahwa Tuhan Yesus akan segera kembali dan kita tidak tahu kapan datangnya. Namun yang pasti, ketika Yesus datang, kita dapati sebagai orang-orang yang tidak bercacat dan dipulihkan oleh darah anak domba yang kudus. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita senantiasa mewujudkan kasih. Dengan kasih mengasihi, maka kita memenuhi hukum Taurat. Kepada siapa saja, khususnya di masa-masa pandemi ini, sangat dibutuhkan untuk tidak hanya berkata dan mengenal kasih, tetapi sangat mengharapkan wujudnya sekecil apapun, baik dalam bentuk material maupun dalam berbagai bentuk lain. Karena itu Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa mengasihi, sehingga kita boleh mengalami kesenangan, kebahagiaan bersama oleh karena kasih Allah yang lebih dulu telah nyatakan kepada kita. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh untuk sejenak merenungkan firman Tuhan yang telah kita terima bersama, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita kembali menyatakan pengakuan kita lewat pengakuan iman rasuli sambil menghayati. Kita ucapkan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahirnya darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan dan kita akan iringi dengan pujian. Masuk dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan, dan mari kita berdoa. Kalau kami dapat beribadah pada hari ini Minggu 6 September 2020, itu karena penyertaan-Mu, perkenanan-Mu ya Allah. Dan kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk tidak hanya mendengar, memahami, tetapi mewujudkan, mempraktekkan dalam hidup kami bahwa kami harus saling kasih mengasihi. Kristus telah mengasihi kami, menggenapi hukum Taurat yang juga kami harus praktekkan dalam hidup ini sebagai pola, dasar, hakikat hidup kami sebagai orang percaya untuk saling mengasihi sebagai sesama manusia, bahkan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami sangat mengharapkan kasih satu dengan yang lain. Bapa di sorga, perlengkapi kami juga dengan kekuatan fisik, kesehatan, hikmat, dan kearifan, khususnya dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur sepanjang Agustus Engkau telah menyertai kami, memperkenankan dan melayakkan kami melaluinya, mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Kami hanya mampu mengangkat ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, dan bermohon agar bulan September yang sedang kami jalani ini juga kami lalui dengan selamat, dengan sehat dan kuat, bahkan keberkatan dengan berbagai macam kebutuhan hidup kami. Bapa di sorga, kami mendoakan jemaat-Mu yang beribadah kepadamu dari rumah masing-masing. Kami percaya bahwa tidak mengurangi makna dan semangat kami beribadah, bahkan Engkau yang akan memberkati, sehingga terus-menerus memampukan kami untuk selalu menyadari bahwa kapan dan di mana saja kami beribadah kepadamu, Engkau menerima kami, Engkau memampukan kami untuk terus menghayati bahwa ibadah kepadamu tak dapat kami pisahkan dalam kehidupan kami setiap saat, bahkan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kehidupan keluarga jemaat Tuhan. Engkau senantiasa menjadi tamu yang tetap, penjaga siang dan malam, bahkan terus akan memberkati, sehingga berbagai macam aktivitas Bapak dan Ibu akan terus menjadi pintu berkat-Mu untuk menutupi segala macam kebutuhan rumah tangga, bahkan anak-anak.
Engkau selalu memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam berbagai macam bentuk aktivitas mereka, sehingga mereka semua tetap sehat dan kuat, bahkan dalam mengikuti pendidikan sekalipun masih jarak jauh atau di rumah masing-masing. Engkau yang akan menyediakan semua sarana, bahkan akan memberi hikmat untuk mempergunakan, sehingga anak-anak kasih kami mampu mengikuti pendidikan sekalipun dari rumah mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kebersamaan kami dalam jemaat. Kami percaya bahwa Engkau mengenal persekutuan jemaat Tuhan, jemaat Madai, sekalipun kami belum dapat bersama-sama secara fisik, tetapi dalam berbagai bentuk program kami mampu oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan untuk mendukung lewat berbagai bentuk dukungan, lewat persembahan syukur setiap hari Minggu, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur untuk pembangunan, sentralisasi, bahkan berbagai macam persembahan jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati sebagai tanda syukur dan sukacita mereka bahwa sekalipun saat ini sedang mengalami kesulitan, tetapi Engkau selalu memberkati sehingga ada yang disisihkan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati juga berbagai program kami lain, menolong kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengkoordinir semua program itu, sehingga boleh berjalan dengan baik dan benar untuk semakin mengharapkan kami sebagai keluarga besar Allah. Bapa di sorga, kami mendoakan secara khusus saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam Minggu Karunia Tuhan. Ada Intan Manli dan Rizkawati Yohanes Duma pada tanggal 31 Agustus, Santia Suka pada tanggal 1 September, Yosua Mika Sembuang pada tanggal 2 September, Pasaungan Ade Putra pada tanggal 3 September, Nyonya Helti Mama Erik pada tanggal 6 September. Dan mungkin masih ada yang lain yang tidak kami sebut nama mereka, bertambah usianya, bahkan usia pernikahan, mendapatkan pekerjaan, sembuh, dan bermacam-macam sumber sukacita. Jemaat Tuhan, sempurnakan Tuhan, sehingga bermakna dan berartilah apa yang telah dialami dan dilalui oleh jemaat Tuhan akan terus menerus mengandalkan Dikau, karena Engkau selalu bersama kami dan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang mengandalkan Dikau dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan panitia pemilihan majelis. Kami mohon Tuhan selalu memberkati sehingga Allah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pemilihan majelis periode yang akan datang. Kami juga mendoakan persekutuan perempuan dan persekutuan pemuda dan anak dan remaja. Tuhan selalu memberkati sehingga ada usaha untuk mengkoordinir program-program yang dapat dilakukan. Bahkan Kau selalu menyingkirkan dan menjauhkan segala macam masukan-masukan yang menyesatkan, bahkan akan menjerumuskan persekutuan ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh, yang harus dirawat di rumah-rumah sakit, dan mungkin ada rawat jalan. Tuhan kuatkan iman mereka untuk selalu meyakini campur tangan Tuhan di setiap usaha, bahkan berkat yang dipergunakan berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan usaha-usaha lainnya, sehingga saja boleh pulih, boleh sehat dan kuat dalam menjalani hidup ini. Terutama Tuhan, dalam ancaman bersama menghadapi COVID-19, virus corona ini, Tuhan selalu menolong kami untuk terus terhindar dan menghindari dengan berbagai cara, khususnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami lewat protokol kesehatan. Kami mohon Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk mematuhinya, sehingga kami boleh menangkan musuh bersama satu saat untuk terus menikmati hidup yang layak di hadapan-Mu. Kami mendoakan pemerintah kami percaya bahwa Engkau selalu memberkati, sehingga terus dengan semangat dan kuat dengan hikmat-Mu akan mengarahkan semua masyarakat, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, bahkan berbagai macam pembangunan yang telah ditetapkan dan rencanakan mampu dan mau dilakukan dengan baik dan benar. Induk dan harapan kami Tuhan, kami bawa melalui Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru sesuai dengan pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita bangkit berdiri melakukan pujian rohani. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, khawatirmu semua dan pengurus jalan dan arah dunia, menuju ke jalan aman kepada anaknya. Jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai dengan amanat firman Tuhan, serta jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu, melimpahkan segala berkat-Nya sehingga oleh iman kamu berlimpah-limpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita kembali menyanyi dari Rohani 85 ayat 1. Berjalan dan berdiri jika engkau jauh. Demikian ibadah kita saat ini, Minggu 6 September 2020. Diucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yakub Kilat Rumbi STH dan kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati.